As-sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, Nabiyil ummi wa ala alihi, wa sobihi ajmain amma ba'du. Rahmat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semesta alam raya para malaikat semua, dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala keberkahan, kenikmatan, sehingga sampai saat ini, kita diberi kesehatan, dan berjumpa lagi di dalam channel Mbah Salim. Bagi saudara yang menginginkan penampakan-penampakan tersebut, harap mempunyai mental yang kuat. Karena untuk mendapatkan mental yang kuat, perlu latihan. Bagaimana selanjutnya? Tonton sampai habis, agar saudara tidak salah paham. Perlu diketahui, sekarang banyak channel-channel misteri yang alay, dan melebihi batas akal manusia atau palsu, saudara sendiri yang menentukan. Namun YouTuber misteri yang real itu, sangat sulit mencari benar-benar penampakan. Mencari penampakan, memang tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu latihan-latihan khusus. Dalam memasuki dimensi lain, memang sangat universal, seluk-beluk, latar belakang, dan banyak anekdot di dalamnya. Setiap pengetahuan manusia itu berbeda-beda. Kita hanya diberi sangat sedikit sekali, ilmu tentang gaib, sangat terbatas. Seorang manusia, kita tidak bisa langsung memvonis karena setiap pengetahuan alam gaib adalah hak progresif Allah semata. Allah memberikan batasan dinding yang sangat tebal, dengan dimensi bangsa gaib. Walaupun mereka bangsa gaib, ada di sekitar kita itu ada. Tapi hanya orang tertentu saja, yang bisa melihat. Cara melihat alam gaib yaitu, yang pertama, yaitu, kita datangi tempat yang dianggap angker, atau sepi, seperti kebun, hutan, pemakaman maupun tempat lainnya, yang terkenal wingit. Sambil memegang kamera dan senter, Anda berkeliling di tempat tersebut. Lakukan dengan berjalan pelan-pelan. Anda bisa membawa satu teman, untuk menemaninya. Berjalanlah keliling dengan pelan-pelan, sambil mengamati suasana alam sekitar. Dilakukan malam hari, minimal jam 11 malam ke atas. Posisi kamera dipasang di tripod. Sedangkan senter ada dua, yang satunya senter kepala, dan satunya senter tangan. Jadi ada dua senter peralatannya. Kalau ada penampakan, baik jarak dekat maupun jarak jauh, bisa menyorot ke arah penampakan tersebut. Nikmati pemandangan setiap dedaunan, nikmati setiap jalanan yang sepi, nikmati tempat-tempat yang angker, pelan-pelan, bisa sambil merokok, atau lebih ekstrimnya, bisa membakar dupa. Semakin menelusuri ke dalam area, maka teruskan menikmati malam sepi. Bila suasana sudah menjadi merinding, bila mentalnya belum kuat, kalau mentalnya sudah kuat, tidak masalah. Berputar-putarlah, berkelilinglah ke sana kemari, dalam mencari satu sosok penampakan. Bila ada penampakan atau bayang-bayangan aneh, maka jangan dihindari. Atau hati sudah merasa berdebar-debar, keringat dingin sudah mulai bercucuran, maka, pertahankan, karena makhluk gaib tidak langsung muncul. Memasuki dimensi lain, maka siapkan diri mental Anda. Nikmatin terus, fokuskan, dan arahkan kamera ke objek tersebut. Bila Anda sudah merasakan ada sesuatu, tapi belum terlihat, pertahankan di area situ saja. Tungguin, nanti lama-kelamaan, bila ketakutan kita sudah semakin dalam, insya Allah penampakan makhluk gaib tersebut perlahan-lahan akan muncul. Namun mereka akan menghancurkan pertahanan kita dari dalam. Biasanya, apa yang kita takuti, biasanya muncul, dan hal itu mengakibatkan kita banyak berhalusinasi. Seperti, jangan-jangan muncul di sini.
Hal ini adalah bentuk ilusi diri kita, yang terbentuk dari makhluk gaib, dan bentuk dari imajinasi kita sendiri. Dan selanjutnya, bila tidak ada penampakan saat dilihat di kamera, namun ada di saat kita pandang dengan mata telanjang, maka pertahankan mental Anda, jangan goyah, jangan lari. Teruslah fokus, pertahankan, sampai membentuk gumpalan-gumpalan. Tetap fokus, jangan terpengaruh hal apapun. Imajinasi kita, yang akan membentuk suatu objek menjadi gumpalan putih, yang terjangkau oleh pandangan mata kita, jadi sudah dipastikan Anda akan merasakan merinding dengan hebat. Karena makhluk gaib membutuhkan proses, untuk masuk di dunia manusia, dan kita tunggu saja. Jadi, tidak langsung spontan muncul. Bila sudah membentuk gumpalan-gumpalan, seperti kabut putih, maka tidak lama kemudian, akan membentuk wujud makhluk seperti halnya, kuntilanak, atau genderuwo, pocong dan sejenisnya makhluk gaib lainnya. Yang biasanya muncul di atas pohon, yang kakinya diayun-ayunkan, sambil rambutnya diraba-raba, seperti orang menyisir rambut, mukanya ditutupin dengan rambutnya yang panjang. Dan bisa melayang, antara satu pohon, ke pohon lainnya. Di saat posisi Anda seperti itu, dengan melihat penampakan secara langsung, dengan mata Anda sendiri, harap, jangan lari, lebih baik mundur pelan-pelan. Biasanya bila kita sudah tidak kuat, mundurlah pelan-pelan, dan sekali lagi, jangan lari, kalau lari langsung, yang ditakutkan membahayakan nyawa Anda sendiri. Misalnya, saat ketakutan sudah merasuki Anda, dan Anda berlari membabi buta, tanpa arah, yang ditakutkan bila ada jurang, atau sungai itu bahaya sekali. Karena amat terkejutnya, jadi tidak bisa berpikir dengan normal, selain bahaya, juga bisa membuat Anda tersesat, karena larinya itu tak menentu arah, akhirnya ya wassalam. Untuk melihat penampakan-penampakan dengan mata telanjang, maupun dengan kamera, memang semuanya butuh proses. Bukan satu kali, atau dua kali, tapi berkali-kali berlatih dan berlatih tanpa putus asa. Bila gagal, maka ulang lagi, jadi jangan patah semangat. Yang hobi maupun penasaran tentang penampakan-penampakan alam astral, ataupun yang mendalami dunia kebatinan, spiritual metafisika. Bila saudara berhasil melihat penampakan makhluk astral, maka sensasinya luar biasa. Untuk menguasai ilmu tersebut, maupun bisa menembus alam astral, memang benar-benar harus butuh latihan. Saat membawa kamera di tempat sepi, nikmati saja, jangan gegabah, jangan sok-sokan, jangan menantang. Namun sekali lagi, nikmati saja sambil bawa kamera. Tapi untuk pemula, jangan coba-coba dulu memakai kemenyan, maupun aroma wangi-wangian. Dan cobalah pakai rekaman, bisa pakai kamera HP, bisa pakai kamera lainnya. Kamera apa yang saudara miliki pakailah lebih dahulu, bila mau ekspor seperti YouTuber-YouTuber misteri lainnya. Berikut amalan ilmu menembus gaib dengan kamera. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk like, share channel Mbah Salim, agar bermanfaat bagi kita semua, dan aktifkan tombol notifikasi, agar mendapatkan updatean video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.